Krisis politik Prancis memasuki babak baru setelah pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu resmi bubar hanya 14 jam setelah diumumkan. Pemirsa, krisis politik Prancis memasuki babak baru setelah pemerintahan Perdana Menteri Bastien Lecornu resmi bubar hanya dalam 14 jam setelah diumumkan. Adapun Sébastien Lecornu mundur pada Senin 6 Oktober 2025 setelah mendapatkan tekanan dari berbagai kubu politik termasuk dari dalam koalisinya sendiri. Krisis politik Prancis memasuki babak baru setelah pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu resmi bubar hanya 14 jam setelah diumumkan. Pembubaran kilat itu menjadikannya kabinet dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah modern Prancis, sekaligus mengguncang pasar saham dan menekan nilai euro. Lecornu yang merupakan Perdana Menteri kelima di era Presiden Emmanuel Macron mundur pada Senin 6 Oktober 2025 setelah mendapat tekanan dari berbagai kubu politik termasuk dari dalam koalisinya sendiri. Ia menyebut ego politik dan ambisi pribadi para anggota parlemen sebagai alasan ketidakmampuannya memimpin pemerintahan minoritas. Langkah itu semakin memperdalam ketidakstabilan politik yang telah membayangi Prancis sejak Macron kehilangan mayoritas parlemen pada 2022. Upaya presiden untuk memulihkan kendali lewat pemilu setelah tahun lalu justru menghasilkan parlemen yang lebih terfragmentasi. Pasca pengunduran diri Lecornu, tekanan meningkat agar Macron membubarkan parlemen atau mundur. Pemimpin sayap kanan, Marine Le Pen, menilai situasi ini sebagai lelucon politik yang harus diakhiri. Sementara tokoh kiri radikal, Mathilde Panot, menegaskan hitungan mundur bagi Macron sudah dimulai. Sementara beberapa pihak konservatif menyerukan jalan tengah, namun menekankan presiden perlu segera memberi kepastian arah politik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari perkiraan pada kuartal 3 2025 ditopang oleh aktivitas manufaktur dan bisnis yang mampu meredam dampak tarif impor Presiden Donald Trump yang mulai berlaku pada awal Agustus. Ya, berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, pemirsa, produk domestik bruto Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ini juga mengalami kenaikan ataupun direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya di 7,96%. Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal 1 hingga 3 2025 mencapai 7,85% year on year. Adapun sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi dengan manufaktur naik 9,9% sepanjang Januari hingga September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Lebih lanjut, pemerintah Vietnam tetap menargetkan pertumbuhan ambisius 8,3 hingga 8,5% di tahun 2025 meskipun Amerika Serikat telah memberlakukan tarif 20% terhadap ekonomi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Senin dengan S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru setelah kabar kesepakatan bisnis di sektor kecerdasan buatan memicu optimisme investor. Meski di saat yang sama penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat memasuki hari ke-6. Kita menuju ke Bursa Amerika Serikat di mana pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,14% menjadi 46.694. Indeks S&P 500 naik 0,36% ke level 6.740 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,71% ke posisi 22.941. Sementara itu, pemirsa, dari bursa Eropa, ekuitas Eropa memulihkan kerugian pada Senin setelah kejatuhan yang dipicu oleh pengunduran diri mendadak Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu. Indeks acuan Stoxx 600 ditutup turun tipis 0,04% ke level 570,24. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,36% ke level 7.971. Penurunan harian terdalam sejak Agustus dan indeks DAX Jerman turun tipis 0,0021% ke level 24.378.
Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya mengenai proyeksi perdagangan pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Chandra Pasaribu, Head of Research Analis PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi, baik, baik. Baik, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Pak Chandra, kita mengacu ke penutupan perdagangan kemarin, IHSG menguat tipis ya 0,2% ke 8.100-an. Tapi kemudian kalau dilihat dari jumlah sahamnya lebih banyak yang turun dibandingkan dengan yang naik. Kalau kita lihat ini saham-saham Prajogo Pangestu jadi penopang IHSG kemarin. Anda melihat tren penguatan saham-saham konglomerasi ini akan berlanjut sejauh apa Pak Chandra? Atau udah waspada profit taking Pak? Sebenarnya udah cukup di puncak ya kalau kita lihat dari sisi peak. Sebenarnya banyak yang udah mencapai peak, bahkan bikin historical high baru. Tapi kalau kita lihat dari sisi flow sebenarnya masih cukup mendukung ya. Jadi minggu lalu tuh trading value bisa sekitar 1,5 billion yang secara rata-rata sebenarnya ada di sisi atas. Jadi mungkin dari sisi flow, dan kita juga lihat mungkin di indeks-indeks lain seperti di Dow Jones dan so on, kita lihat banyak yang break new record high gitu ya, termasuk IHSG itu sendiri. Jadi masih mungkin ada sedikit dorongan ya untuk saham-saham konglomerasi ini masih melakukan tren positif sih. Baik, kalau kita mengacu ke sentimen mancanegara Pak Chandra, ini terkait dengan shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini dan tentunya menimbulkan ketidakpastian ya terkait dengan penantian rilis data NFP yang belum dirilis hingga saat ini. Sejauh apa Anda melihat ketidakpastian ini akan mempengaruhi perdagangan di pasar modal, Pak? Mungkin dampaknya relatif terbatas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di shutdown terakhir itu 2018, kebetulan presidennya sama Trump, yang menguasai Senat dan House of Rep-nya juga sama-sama Republikan, jadi posisinya sama persis seperti sekarang. Pada saat itu lumayan lama tuh, tutup sampai bisa hampir 34 hari, dan 2018 itu sempat tutup di Januari dan sempat tutup di Desember. Tapi sejauh ini kelihatannya secara administratif ya keganggu ya. Jadi kalau misalnya menurut Goldman itu kemungkinan shutdown itu impact-nya mungkin menarik GDP Amerika itu 0,2% per tiap minggu tutup ya. Jadi dampaknya mungkin relatif terbatas, tetapi memang akan jadi krusial karena Fed meeting itu kan schedule 28-29 Oktober ya. Sehingga mungkin data yang karena shutdown ini aliran datanya menjadi sedikit terganggu. Baik, baik. Tapi apakah kemudian dengan government shutdown yang masih berlangsung di Amerika Serikat saat ini dengan pertimbangan akan melemahkan ekonomi Amerika Serikat, ini justru memperkuat optimisme kita Pak terkait dengan The Fed yang kabarnya ini sejumlah analis memperkirakan jadi akan memotong suku bunga nih sampai dengan optimismenya di 84% peluang penurunan suku bunga. Review Anda seperti apa Pak? Sejauh ini ya si Fed itu kan sangat konsisten dengan data dependence ya. Jadi kelihatannya sekarang ini yang cukup dilihat sebenarnya adalah dari sisi unemployment ya. Jadi dan kelihatannya inflasi dari dampak tarif itu belum fully translated ya. Jadi kelihatannya dua kubu tarik menarik di situ, apakah akan menurunkan bunga atau tidak. Kalau misalnya memang employment marketnya masih tetap atau relatif melemah, maka kecenderungan Fed itu akan menurunkan tingkat bunga. Tapi kalau misalnya employment marketnya masih relatif cukup tinggi, mungkin mereka akan hold ya. Jadi memang data employment yang kelihatannya akan sangat krusial menentukan langkah berikut daripada Fed.